Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Haryani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bubble sort. Apa itu algoritma bubble sort? Algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Algoritma bubble sort ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, metode ini merupakan metode paling sederhana untuk mengurutkan data. Selain sederhana, algoritma bubble sort mudah dipahami. Sementara itu, kekurangannya terletak pada efisiensi. Bubble sort ini merupakan metode pengurutan yang tidak efisien karena ketika mengurutkan data yang sangat besar akan sangat lambat prosesnya. Selain itu, jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya meskipun data sudah cukup terurut. Perkenalkan, nama saya Soraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja bubble sort. Di sini terdapat 6 data yaitu 26, 16, 6, 39, 41 dan 53. Data tersebut kita akan rubah menjadi descending. Langkah ke-1 yaitu data pertama dibandingkan dengan data kedua. 26 lebih kecil daripada 16, jawabannya tidak, maka posisi tetap. Selanjutnya 16 dibandingkan dengan data di sampingnya yaitu 6. 16 lebih kecil dari 6, jawabannya tidak, posisi tetap. Selanjutnya 6 dibandingkan dengan 39. 6 lebih kecil daripada 39, jawabannya ya, posisi ditukar. Selanjutnya 6 dibandingkan dengan data di sebelahnya yaitu 41. 6 lebih kecil daripada 41, jawabannya ya, posisi ditukar. Selanjutnya 6 lebih kecil daripada 53, jawabannya ya, posisi ditukar. Di langkah pertama ini kita mendapatkan hasil 26, 16, 39, 41, 53, dan 6. Langkah kedua, kita akan mengulangi perulangan lagi dari data pertama. Data pertama 26 dibandingkan dengan data kedua yaitu 16. 26 lebih kecil dari 16, jawabannya tidak, posisi tetap. Selanjutnya 16 dibandingkan dengan data di sebelahnya yaitu 39. 16 lebih kecil daripada 39, jawabannya ya, posisi ditukar. Selanjutnya 16 dibandingkan dengan 41. 16 lebih kecil daripada 41, jawabannya ya, posisi ditukar. Selanjutnya 16 ditukar dengan 53. 16 lebih kecil daripada 53, jawabannya ya, posisi ditukar. Lanjut 16 dibandingkan dengan data di pinggirnya. 16 lebih kecil dari 6, jawabannya tidak, posisi tetap. Dari langkah kedua kita mendapatkan hasilnya yaitu 26, 39, 41, 53, 16, dan 6. Selanjutnya langkah ketiga, kita akan mengulanginya lagi perulangan dari data pertama. Data pertama dibandingkan dengan data kedua. 26 lebih kecil daripada 39, jawabannya ya, posisi ditukar.
Selanjutnya 26 lebih kecil daripada 41, jawabannya ya, posisi ditukar. Kemudian 26 dibandingkan dengan data di sebelahnya yaitu 53. 26 lebih kecil daripada 53, jawabannya ya, posisi ditukar. Selanjutnya yaitu 26 dibandingkan dengan data di sebelahnya yaitu 16. Karena tidak memenuhi syarat, jadi posisi tetap. Selanjutnya 16 dibandingkan dengan data sebelahnya yaitu 6. 16 lebih kecil daripada 6, jawabannya tidak, maka posisinya tetap. Dari hasil langkah 3 ini kita mendapatkan 39, 41, 53, 26, 16, dan 6. Langkah keempat. Data pertama dibandingkan dengan data kedua. 39 lebih kecil daripada 41. Jawabannya ya, maka posisi ditukar. Selanjutnya 39 dibandingkan dengan 53. 39 lebih kecil daripada 53, jawabannya ya, maka posisi ditukar. Selanjutnya 39 dibandingkan dengan data di sebelahnya yaitu 26. 39 lebih kecil daripada 26, jawabannya tidak, maka posisi tetap. Lalu data 26 dibandingkan dengan data di sebelahnya yaitu 16. 26 lebih kecil daripada 16, jawabannya tidak, maka posisi tetap. Selanjutnya 16 dibandingkan dengan 6. 16 lebih kecil daripada 6, jawabannya tidak, maka posisi tetap. Dari hasil pengulangan langkah keempat ini, kita mendapatkan hasil 41, 53, 39, 26, 16, dan 6. Langkah kelima. 41 lebih kecil dari 53, jawabannya ya, maka posisi ditukar. Nama saya Clariza Yudit Lesmana. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal bubble sort dengan secara ascending. Pengurutan secara ascending adalah jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Contoh soal. Langkah pertama yaitu membandingkan. Apakah angka 16 lebih kecil daripada 26? Jika iya, maka ditukar. Kemudian, kita bandingkan angka 6 apakah lebih kecil daripada 26? Jika iya, maka tukar. Selanjutnya, angka 39 apakah lebih kecil daripada 26? Jika iya, maka ditukar. Jika tidak, tetap. Selanjutnya, apakah angka 41 lebih kecil daripada 39? Jika iya, maka tukar. Jika tidak, tetap. Kemudian, apakah angka 53 lebih kecil daripada 41? Jika iya, maka tukar. Jika tidak, tetap. Karena telah di penghujung data, maka kita urutkan lagi dari depan. Apakah angka 6 lebih kecil dari 16? Jika iya, maka tukar. Kemudian, kita bandingkan angka 26 apakah lebih kecil daripada 16? Jika iya, maka tukar. Jika tidak, maka tetap. Selanjutnya kita bandingkan angka 39 apakah lebih kecil daripada 26? Jika iya, maka tukar. Jika tidak, maka tetap. Selanjutnya, apakah angka 41 lebih kecil daripada 39? Jika iya, maka tukar. Jika tidak, maka tetap. Selanjutnya, apakah 53 lebih kecil daripada 41? Jika iya, maka tukar. Jika tidak, maka tetap. Karena data telah tersusun dari yang kecil ke yang besar, maka bubble sort sudah selesai. Perkenalkan, nama saya Jani Lutfi Pauci, NIM 10106015. Saya di sini
akan menjelaskan itu program bubble sort. Jadi sini menggunakan sintak yang versi descending ya, pengurutan dari besar ke kecil. Pertama kita mendeklarasikan nama program bubble base khusus CRT, lalu tipe di sini data sama dengan array 1 sampai 100 dengan tipe data integer. Selanjutnya mendeklarasikan var a n n yaitu tipe datanya integer dan a tipe data ini array yang ini 1 sampai 100. Selanjutnya kita masuk ke prosedur. Di sini saya menandainya supaya tidak bingung ya. Di sini kita masuk ke prosedur. Prosedur di sini ada dua, itu prosedur tampil dan bubble-nya. Yang pertama kali kita tulis di sini, saya menulis prosedur tampil. Lalu di sini untuk memasukkan inputan datanya dari A yang arah ini. Jadi prosedur tampil ini tidak bisa langsung mengetik ke array ini, jadi harus pakai variabel ini. Jadi si variabel array, jadi array ini dimasukkan ke variabel A. Jadi kita ditulisnya di sini A.2 data masuk ke array. Selanjutnya kita deklarasikan var. Var di sini untuk melakukan data yang ini di tipe data integer. Selanjutnya masuk ke begin for, melakukan pengulangan yang data ini jika for i sama dengan 1 to n. N ini berapa banyaknya data nanti yang akan diinput, maka akan write-len datanya akan dimasukkan ke A. Data ke berapa i ini 25. Oke, dibagi. Selanjutnya di word n. Selanjutnya kita masuk ke prosedur bubble. Ini sedikit panjang ya. Prosedur bubble ini output ya, karena ini dideklarasikan variabel dari A.2 data. Karena di sini ada var, jadi ini akan masuk ke, akan ditampilkan outputnya, yaitu A, outputnya A ini. Selanjutnya dideklarasikan variabel i, temp, j dengan tipe data integer. Selanjutnya masuk ke begin for, ini melakukan pengulangan lagi. For i sama dengan 1 ke n-1 tuh ya. Maka akan begin write-len langkah i. Ini langkah yang dari ini ya, akan terus melakukan pengulangan sebanyak sebanyak n ya, dari i sebanyak n. Oke, selanjutnya menampilkan prosedur tampil yang tadi ini. Prosedurnya akan ditampilkan hasilnya. Setelah ditampilkan, maka akan melakukan pengulangan lagi untuk j jika sama dengan 1 ke n-1 begin. Nah, ini yang pentingnya dari prosedur ini, ada fungsi if ya.
jika, if ini jika A bracket J kurang dari A bracket J plus 1, dan begin tem A bracket J titik 2 sama dengan A bracket J plus 1. Selanjutnya A bracket plus 1 titik 2 sama dengan tem. Ini artinya jika ini nilai pertama kurang dari nilai yang keduanya, maka yang nilai pertama ini akan disimpan ke belakangnya, ke depannya gitu maksudnya. Jadi jika yang nilai ini yang paling besar akan disimpan pada pertama. Kalau jika yang nilai ini yang besar, maka nilai ini akan tetap pada posisi pertama. Jadi selanjutnya seperti itu sampai semua bilangan yang diinputkan habis. Maka dalam proses ini nilai-nilai akan diurutkan secara descending. Jadi yang paling besar disimpan pada bagian pertama terus sampai bagian terakhir itu sampai yang paling kecil ya. Oke, langsung lanjut ke program utamanya ya. Program utamanya hanya biasa saja ya, ini untuk menginputkan data nilai n-nya, terus melakukan pengulangan sebanyak n kali. Selanjutnya akan menampilkan data keberapanya sampai yang tadi disimpan di A bracket I ya. Selanjutnya akan menampilkan data sebelum diurutkan, maka akan ditampilkan prosedur tampil yang tadi. Selanjutnya bubble-nya. Selanjutnya yang sudah diurutkan, prosedur tampil kembali. Oke, kita coba dulu ya. Oke, berhasil. Kita inputkan data input banyaknya bilangan. Oke, datanya mau berapa ini ya? Kita gak usah banyak-banyak, kita 5 saja. Data pertama 2. Ini ngacak aja ya. Ini saya secara acak. Oke. Nah, ini kan sudah muncul data sebelum diurutkan. Langkah pertama sudah ada kan, sampai langkah keempat. Nah, ini data yang sudah diurutkannya. Jadi data yang paling besar akan disimpan di sebelah kiri ya, bagian pertama sampai ke kanan. Oke, jadi biar lebih enak kita simpannya di bagian sebelah kiri ya. Jadi yang paling besar paling kiri, terus sampai ke paling kecil ke sebelah kanan. Kan 10 lebih besar dari 6, 6 lebih besar dari 4, 4 lebih besar dari 2, 2 lebih besar dari 1. Nah, ini satu bilangan cuma 5 ini sudah. Jadi satu ini berarti bilangan yang paling kecilnya, 10 paling besarnya. Oke, cukup sekian dari pembahasan bubble descending. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Polsuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Mawardi, NIM 10106019. Di sini saya akan menjelaskan program bubble sort yang versi ascending, yaitu pengurutan data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Oke, pertama-tama kita deklarasikan dulu nama program, lalu masuk ke user chart, lalu masuk ke tipe data dengan array 1 sampai 100 ke data integer, var i variable i, n sama dengan tipe data integer,
A berarti berdata data. Lalu kita masuk ke prosedur. Di sini prosedur terbagi menjadi dua, yaitu prosedur tampil dan juga prosedur bubble. Yang pertama prosedur tampil, kita tuliskan A sama dengan data, var variable i sama bertipe data integer, begin for i sama dengan 1 to n itu berapa data yang akan dimasukkan, write a data keberapa, di sini itu kita tuliskan 5, return. Lalu kita masuk ke prosedur bubble, var variabel a sama dengan data, variabel i j bertipe data integer, begin for i sama dengan 1 data 1 to n. Lalu begin return, kita tulis langkah i, langkah berapa, tampil a. Di sini data yang paling kecil akan disimpan di sebelah kiri dan data yang paling besar akan disimpan di sebelah kanan. Pengurutannya seperti itu. Kita langsung ke output, begin read banyak bilangan, read in n for i sama dengan 1 to berapa banyak data yang akan dimasukkan, begin write data ke i sama dengan berapa, read in a data ke berapa, return data sebelum didudukkan berapa, dan data sesudah didudukkan berapa. Dan setelah melakukan percobaan, hasilnya yaitu jadi yang paling kiri ada nilai yang paling kecil, semakin ke kanan maka nilai yang semakin membesar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.